Terkadang dalam hidup ini, kita ingin mengambil jalan pintas, ingin mengambil shortcut, atau yang namanya instant process. Bahkan terkadang dalam hidup ini, kita ingin melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang kita mau, bukan maunya Tuhan. Apa yang kita inginkan, bukan kehendaknya Tuhan. Kadang-kadang kita melakukan segala sesuatunya berdasarkan kepandaian kita sendiri, atau pengalaman kehidupan kita sendiri, tanpa menghiraukan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam firman-Nya, atau kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang jelas, nyata-nyata firman Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Jika hari-hari ini mungkin ada di sekitar kita, atau mungkin kita sedang mengalami keadaan yang demikian, yuk mari sama-sama kita kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali kepada kebenaran, kepada kuasa Tuhan Yesus. Karena kuasanya tidak pernah kekurangan cara untuk menolong, memberkati, menyediakan, bahkan mengadakan mujizat di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Andalkan Dia senantiasa. Firman-Nya penuh kuasa. Firman Tuhan tidak pernah gagal, pasti berhasil ketika saudara dan saya taat kepada perkataannya. Maka saya percaya ada berkat dalam ketaatan. Sekali lagi, ada berkat dalam ketaatan. Shalom, kembali berjumpa di dalam Renungan Rohani. Aku percaya. Puji Tuhan. Dan hari ini, apa sih berkatnya? Ya, kalau kita taat kepada Tuhan, belajar dari firman Tuhan pada hari ini, sama-sama saudara, yuk kita melihat apa yang firman Tuhan katakan. Saudara ingat, ada seorang janda yang tinggal di Sarfat. Dia punya seorang anak perempuan, dan dia berjumpa dengan Elia. 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-22 sampai dengan 24. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Amin. Ayat 24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Haleluya. Saudara, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan mengajar saudara dan saya. Hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa janda di Sarfat ini, kalau saudara ada kesempatan, saudara boleh baca satu full perikop di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayatnya ke-24. Janda di Sarfat ini tidak kenal dengan Elia. Dia tidak tahu Elia. Tapi ketika ia bertemu dengan Elia, dia mau taat kepada pesannya Elia. Karena Elia mengatakan, buatlah bagiku, yaitu makanan, walaupun dia mengatakan, tinggal makanan tepung, tinggal segenggam, dan hanya ada minyak 1 buli-buli. Ketika dia makan bersama dengan anaknya, mungkin setelah itu besoknya dia akan mati. Tapi singkat cerita, saudara silakan membaca dengan lengkap. Alkitab mengatakan bahwa ketika dia taat kepada perkataan abdi Allah, artinya perkataan Tuhan sendiri, janda ini dan anaknya tidak mati, tidak kekurangan. Alkitab katakan saudara, dia berkelimpahan. Bahkan sampai keesokan harinya, sampai beberapa waktu lamanya, dia dan anaknya tidak pernah kekurangan makanan, terpelihara sempurna. Doa saya pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, keluargamu, keluargaku, terpelihara dan tersedia setiap hari. Ada makanan, ada minuman, ada pekerjaan yang baik, ada rumah tempat tinggal yang baik, yang layak. Anak-anakmu, anak-anakku diberkati, pandai, cerdas, sehat, sempurna. Saudara yang butuh pekerjaan, saudara diberkati pekerjaan yang baik, jabatan yang tertinggi, saya berdoa. Bahkan usaha, toko dagangan, proyek-proyek saudara, diberkati Tuhan maju. Artinya apa? Dipelihara Tuhan, disediakan Tuhan. Kalau taat, dengar-dengaran, dan setia kepada firman Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena kehidupan seorang janda di Sarfat ini mirip dengan kehidupan saudara dan saya, anak-anak Tuhan, mungkin di akhir zaman. Ya, yang apa? Yang mungkin satu masalah selesai, lalu ada lagi yang lain. Ya, tapi saya percaya itu semua hanya jembatan bagi saudara dan saya untuk melihat kemuliaan Tuhan. Masalah, pergumulan, banyak yang hari-hari ini kita lihat, itu hanya bungkus dari sebuah mujizat yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Janda ini anaknya sakit, Alkitab katakan hampir mati. Ya, setelah dipelihara, tidak kekurangan makanan, minuman tersedia. Ternyata anak ini tubuhnya lemah, dan Alkitab bilang hampir mati.
Elia datang untuk mendoakan, berseru kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Anak janda ini diselamatkan. Elia berkata, anakmu sudah hidup. Saudara dan saya hidup kekal. Saudara dan saya melihat hari-hari baik di depan kita. Itu sebabnya hari ini, mari saudara dan saya, ketika saudara dan saya taat kepada kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya akan melihat penyediaan. Dan ketika saudara dan saya hidup benar, di mulutmu ada kuasa, di doamu ada kuasa, di tanganmu ada berkat. Apa yang terjadi dalam hidup Elia? Dia berdoa meminta kepada Tuhan. Doanya didengar Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan dalam ayat yang lain, dia berdoa menutup langit 3 tahun 6 bulan. Langit tertutup, tidak turun hujan. Dia berdoa lagi, dan langit terbuka. Hujan turun dengan sangat derasnya. Artinya orang benar doanya didengar Tuhan. Mari saudara dan saya, kita hidup benar, memperkatakan kebenaran. Tidak hidup dalam tipu daya muslihat. Tidak menyerahkan hidup kita kepada penipuan. Mari punya hati yang murni, tangan yang bersih, tangan yang jujur. Mazmur 24 ayat 3-5. Kiranya saudara dan saya yang melakukan firman Tuhan menerima berkat dan keadilan, pembelaan dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini andalkan Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, karena kekudusan menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, jadilah kuat, jadilah setia, tetaplah percaya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.